Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sampai di surat Al-Baqarah ayat 178. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dari Allah, keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka atasnya adalah siksa atau azab yang pedih. Jadi ini membahas mengenai hal-hal yang ditakuti oleh hampir seluruh orang di dunia, termasuk Muslim sendiri. Sehingga betul-betul bahwa Allah itu Maha Tahu dan Allah meletakkan dalam Quran. Qisas ini sesuatu yang ditakuti. Karena apa? Pembayaran sebuah jiwa dengan jiwa. Orang membunuh, maka dia akan dibunuh. Sebenarnya dalam prinsip kehidupan manusia, kalau secara logika baik-baik saja kan? Bunuh satu jiwa, maka dia harus menyerahkan jiwanya. Tetapi buat manusia, nyawa itu adalah hal yang paling berharga dari dirinya, sehingga orang-orang takut untuk melakukannya. Nah, di sini Allah menyatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berlaku adil dalam qisas. Orang yang merdeka dengan merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Janganlah kalian melanggar dan melampaui batas seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Dan mereka sudah mengubah hukum Allah Ta'ala yang berlaku di tengah-tengah mereka. Jadi sebab diturunkan ayat ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Muhammad bin Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair yang menyatakan tentang firman Allah yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Yaitu jika pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, maka orang merdeka diqisas dengan orang merdeka. Hal ini dikarenakan pada masa jahiliyah sebelum Islam datang, terjadi peperangan antara dua kelompok masyarakat Arab. Dalam peperangan itu ada di antara mereka yang terbunuh dan luka-luka. Bahkan mereka sampai membunuh para budak dan kaum wanita, dan sebagian mereka belum sempat menuntut atas sebagian lainnya. Sampai ketika mereka jadi Muslim. Nah, kemudian ada sebuah kelompok di bangsa Arab ini berlaku melampaui batas. Kemudian mereka bersumpah
dan tidak rela, sehingga budak dari kalangan mereka itu dibalas dengan seorang merdeka dari kalangan musuhnya. Inilah asbabun nuzul dari surat ini. Oke. Rasanya saya nggak capable untuk menerangkan kenapa orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Kita lanjutkan. Allah berfirman, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattabi'um bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan." Maka barang siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf itu membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Jadi sekiranya kita membunuh seorang lelaki dari keluarga A, kemudian kalau mengikuti hukum diat, kita harus membayar jiwa yang kita ambil itu dengan jiwa kita. Kita harus dibunuh. Itu hukumnya ya, hukum yang dimaksud dengan hukum qisas. Nah, ketika keluarga A ini, keluarga sang terbunuh ini memaafkan, maka kita selamat, tidak perlu dibunuh untuk membayar jiwa yang hilang itu. Tetapi kita tetap harus membayar diat. Diat itu adalah denda kepada keluarga A itu. Nah, jadi firman Allah selanjutnya adalah, "Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah." Yang demikian itu adalah suatu keringanan bagi Rabb kamu dan rahmatnya Allah. Betul nggak? Kalau kita bisa menebus nyawa kita ini dengan, kalau boleh nih ambil semua hartaku, tapi selamatkan nyawaku. Betul nggak? Jadi pemberian alternatif diat adalah keringanan dari Allah dan sebagai rahmat yang menyelamatkan jiwa. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang pedih. Itu ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 178. Kemudian firman Allah berikutnya, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun." Dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Nih, ayat ini dalam nih. Jadi Allah minta kita, orang-orang yang berakal ini, berpikir, kalian tuh memang takut akan hukumannya. Hukumannya itu dahsyat. Kita mengambil jiwa orang, jiwa kita harus digadaikan untuk menebusnya. Tapi kamu tahu nggak bahwa kalian tuh orang berakal? Sudah Allah berikan akal, kalian bisa berpikir bahwa dengan itu orang akan takut, orang akan berpikir 1000 kali untuk mengambil jiwa orang lain. Betul nggak? Nah, jadi itulah tafsir surat Al-Baqarah ayat 179. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.